Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho dengan jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi Time of Money atau nilai waktu dari uang, yang merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam mata kuliah ekonomi teknik. Materi ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan investasi, baik dalam dunia industri, bisnis maupun perancangan proyek. Time value of money adalah konsep yang menyatakan bahwa uang yang kita miliki hari ini nilainya lebih berharga dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa depan. Mengapa demikian? Karena uang yang kita miliki itu bisa diinvestasikan, bisa menghasilkan bunga, bisa dipengaruhi oleh inflasi juga, dan memiliki resiko serta pengulang ekonomi. Sebagai contoh sederhana saja, uang 1 juta hari ini bisa ditabung atau diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Namun 1 juta yang baru diterima 5 tahun lagi belum tentu memiliki daya beli yang sama. Oleh karena itu, tanpa memahami konsep time value of money, keputusan ekonomi dan investasi dapat menjadi tidak akurat bahkan menyesatkan. Secara sederhana, time value of money menjelaskan hubungan antara nilai uang, waktu, dan tingkat bunga. Dalam ekonomi teknik, konsep ini digunakan untuk menghitung nilai sekarang, menilai nilai masa depan, dan membandingkan arus kas yang terjadi pada waktu yang berbeda. Karena uang yang diterima sekarang dan uang yang diterima di masa depan tidak bisa dibandingkan secara langsung tanpa perhitungan. Disinilah peran metode present worth atau net present value. Tujuan dari pembahasan materi ini adalah pertama, untuk memahami konsep time value of money secara teori maupun praktik. Kedua, untuk menganalisis kelayakan investasi menggunakan metode present worth atau net present value. Yang ketiga, untuk membandingkan beberapa alternatif secara objektif sehingga dapat dipilih alternatif yang paling menguntungkan secara ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, analisis kuantitatif, dan studi kasus. Studi literatur yaitu dengan mempelajari buku dan jurnal yang berkaitan dengan ekonomi teknik dan time value of money. Analisis kuantitatif itu menggunakan rumus-rumus time value of money dan memperhitungkan net present value. Studi kasus yang berkaitan dengan investasi dan pembelian mesin, sehingga konsep yang dibahas tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kondisi nyata. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen meliputi tingkat bunga, waktu atau periode investasi secara investasi awal. Variabel dependen yaitu nilai sekarang atau NPF dan kelayakan investasi. Variabel kontrol yaitu metode perhitungan yang digunakan, dalam hal ini metode present worth. Variabel-variabel ini digunakan untuk melihat bagaimana perubahan waktu dan tingkat bunga mempengaruhi nilai investasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan penting. Pertama, investasi dengan nilai NPF lebih besar atau sama dengan 0 dinyatakan layak untuk dijalankan. Kedua, jika terhadap beberapa alternatif investasi, maka alternatif dengan nilai NPF paling besar merupakan pilihan terbaik. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa time value of money memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan dan keputusan investasi. Artinya, keputusan ekonomi yang baik
harus mempertimbangkan faktor waktu dan nilai uang. Sebagai kesimpulan, time value of money dan present worth analysis merupakan alat yang sangat penting dalam ekonomi teknik. Metode ini membantu menilai kelayakan proyek, membandingkan alternatif investasi, mengambil keputusan secara rasional, objektif, dan berbasis nilai ekonomi. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menghindari kesalahan dalam perancangan dan pengambilan keputusan investasi. Demikian penjelasan mengenai time value of money. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Dan saya meminta maaf atas kesalahan-kesalahan saya untuk menyampaikan materi ini yang sangat mungkin kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.